Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, kali ini kita akan ngelihat pengecoran tribun VVIP. Tapi yang paling penting sih bukan itu sebenarnya ya. Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Saipul. Pak Saipul itu, ya ini yang di atas mixer itu. Itu adalah pelaksana tim Om Gatot di tribun VVIP. Beliau itu pengalamannya udah banyak banget, termasuk anak emasnya grup Ayana ya waktu itu ya. Jadi pasti tidak akan mengecewakan dan pasti akan mendapat banyak manfaat dari situ. Oke, kita nikmati videonya. Pengaspalan inner service road, pit lane, pengaspalan pit lane. Nah, itu lebih betul tuh pit lane karena ini kan masuknya pit lane ya. Pengaspalan pit lane hari Minggu. Ini lihat dari workshop ya, kita nggak jalan ke sana. Ya, mau ngecor balok itu ya, balok untuk atap. Ini mockup. Maksudnya mockup tuh gini. Kemarin kan udah bikin contoh bekestingnya di bawah. Nah, ini dinaikin, dipasang semua terus mau dicor. Kalau ini sukses tinggal lari ke depannya. Kalau masih ada kekurangan nanti diperbaiki. Semoga tidak, soalnya kalau memperbaiki beton udah kecor itu setengah mampus. Ya, ini lagi persiapan ya. Gantung. Lo gantung tok. Sing jalan kok sapa iki? Oh ya. Semoga enggak sampai pagi ya. Ya, jangan sampai pagi. Jangan sampai pagi lah. Takut ngantuk. Iya, nggak jelas. Halo Pak Enggal. Ya Pak. Aku di ini di Bukit. Kenapa Pak? Mana? Oh itu ya. Halo Pak Saipul. Ya Pak. Gimana? Pengalaman proyek cerita dong. Sudah di mana aja, gimana gitu. Ngomong aja. Ini sama Pak Eri aja. Nah ini Pak Arya nih, ini ME. Tapi sama Pak Saipul dulu. Gimana? Dulu masuk proyek pertama di mana Pak? Di Race Control. Bukan yang di sini. Di sini ya. Pertama kali masuk proyek tuh di mana? Ritz Carlton. Ritz Carlton. Ya, Pak. Tahun berapa Pak? Tahun 2002. Loh, bareng dong kita. Ya Pak. Oh itu pertama ya? Nah, saya masuk untuk surveyor di sana Pak. Ritz Carlton itu Pak. Ritz Carlton itu. Ya. Tapi sebelumnya kan nguli dulu Pak. Nah, nguli. Ya. Oh. Untuk bisa kenal sama ini para senior itu Pak. Oh. Oh pertama jadi surveyor ya di Ritz Carlton itu ya? Iya Pak. Oh berarti ya lumayan ya. Ini dulu anak emasnya namanya Mustiono ya? Iya Pak. Mustiono itu dulu kepala surveinya NRC Bali. Jago, orangnya jago sih. Cuman memang rada aneh, tapi jago. Nah ini anak buah yang kesayangannya dia nih, Pak Saipul ini. Sorry. Nah, terus habis Ritz Carlton pindah mana Pak? Ke situ. Ya, kita pindah ke ini Pak, ke mana namanya? Pasuruan, Rembang Industri. NRC Pak. Surabaya berarti? Iya Pak. Loh, saya tahu tahun berapa itu? Itu berarti 2000 sekian Pak, 2002. Itu kan Ritz Carlton lama. 2002 sampai 2005 lah. Aku ya. Keluarnya 2005, tapi kan masih nyangkut banyak di situ orang. Iya Pak. Pasuruan. Kok bisa?
Di Tegal Pak, 2003 Pak. 2003 di Tegal. Iya, 1 tahun di sana. Consultant 2002 ke 2003 ke Tegal, Jawa Tengah, Pacific Mall. Oh. 2003 itu Pak. Terus habis itu balik Bali lagi. Balik Bali ke ini galeri. Kuta Galeria. Ya. Oh, oke, Kuta Galeria. Terus habis itu kemana? Itu ke galeri. Ini tuh Pak, ke Aroma. Oh, Aroma Makuncoro. Ya, Aroma. Ya, Aroma. Pabrik sosis itu, pabrik sosis. Ya. Pabrik sosis standar hotel bintang 5. Pabrik sosis tapi standarnya hotel bintang 5. Ownernya cerewet banget. Weh, luar biasa. Lantainya gelombang sak mili aja protes. Terus habis Aroma? Garap ini Pak, garap rumahnya Pak Hendy di Gunung Sari. Oh, proyek Gunung Sari. Iya Pak. Nah, itu juga proyek luar biasa itu. Yang punya kaya luar biasa. Jam rapatnya aneh. Terus habis itu? Habis sana di Gunung Sari. Balik kemana lagi ya? Balik ke Ritz-Carlton lah. Gunung Sari sama Ritz-Carlton duluan Gunung Sari kok. Ini Pak, Gendeng Gedis Pak. Gendeng Gedis. Iya, Gendeng Gedis. Oh, Gendeng Gedis ya. Nah, Gendeng Gedis tuh villa komplek punyanya Rudi Hadisuwarno ya, yang potong rambut itu loh. Ya, Pak. Hairstylist itu. Punya Rudi Hadisuwarno. Jadi Rudi Hadisuwarno tuh punya komplek villa di Jimbaran, Bali. Namanya Gendeng Gedis, yang artinya nyanyian burung. Villanya itu sebagian besar dijualin, jadi ada investornya yang beli gitu, dikelola sama dia. Bisa disewa-sewain gitu. Habis Gendeng Gedis ikut pindah Heaven. Enggak. Ya, kemana dulu? Dulu lupa ya Pak, Pansi juga ikut Pak. Pansi ikut? Pansi pertama itu? Pansi kedua Pak. Oh, Pansi kedua. Iya Pak. Aku nggak tahu kalau Pansi kedua, soalnya Pansi kedua aku nggak ikut. Tapi Pansi pertama itu luar biasa itu. Itu proyek cuman 48 hari. Renov, bongkar main pool, bikin pool baru. Lobbynya dibongkar, bikin lobby baru. Restoran yang di pinggir pantai dibongkar, bikin restoran baru, sama 12 villa direnov habis-habisan. Itu proyek 48 hari. Pengawasnya dari Eropa, Samuel. Ya, Gordon sama Pierre Jumel. Ya, Jumel. Pak panggil Samuel gitu. Wah. Jumel namanya, Jumel. Orang Prancis. Ya. Si Pierre Jumel ini dia CV proyeknya luar biasa. Dia itu pernah bikin beberapa proyek di Dubai. Terus dia juga pernah buat salah satu stadion Olimpiade yang dipakai di Olimpiade Amerika dulu. Waktu tahun berapa ya? Olimpiade Amerika itu 84 kalau nggak salah ya. Itu dia PM-nya di sana, salah satu stadion Olimpiade. Luar biasa si Pierre itu. Dia orangnya sangat fair ya. Baru pertama itu kontraktor diajak makan sama owner ya itu pertama. Jadi habis Pansi pertama 48 hari bisa selesai proyeknya, dia senang. Terus dia ngajak kontraktor makan. Nah, waktu kontraktor diajak makan itu saya ingat itu, waktu itu makan berlima habisnya 6,5 juta. Dia yang bayar semua. Dia bilang terima kasih. Gak pernah ada owner bilang kayak gitu ke kontraktor kalau nggak dia. Terus kalau kita lembur sampai jam 4 pagi itu dia nemenin sama ngebir tapi. Nah, jadi dia di pinggir kolam duduk minum bir atau minum anggur gitu, minum wine, nontonin proyek. Kalau ada apa-apa dia langsung cepat tanggap. Terus arsiteknya namanya Gordon Shaw. Ini orang Irlandia, tapi tinggalnya di Perancis ya. Saya ingat, saya pernah disuruh pulang waktu itu sama Gordon gara-gara saya pakai bajunya timnas Inggris. Tanya dia, pulang ganti baju itu. Hah? Kenapa itu? Gak ada baju Inggris di proyek saya katanya gitu. Itu luar biasa, itu arsitek ya. Arsitek senior.
Tapi arsitek old school, arsitek lama. Semua gambarnya sket tangan. Dia nggak ada gambar AutoCAD. Dia sama Pierre tuh nggak terlalu senang gambar pakai komputer karena katanya gambar komputer tuh kelihatan bagus sehingga kalau salah orang nggak nyadar itu. Karena udah kelihatan bagus. Jadi dia bilang digambar pakai tangan aja, sket yang bagus. Jadi itu arsitek luar biasa. Dia stay di lapangan, kalau ada problem dia langsung sketin ditanda tangan, dikasih kita untuk dikerjain. Sketnya menyelesaikan semua masalah. Jadi kalau dia ngukur villa-villa itu cuman modal meteran 5 meter, sama ngukurnya sama chief engineer-nya hotel. Terus ukurannya dia dicek pakai alat ukur, bedanya nggak nyampe 5 cm loh. Metain villa-villa itu luar biasa. Nggak ngerti caranya dia gimana. Sama chief engineer dia pakai meteran 5 meter sama meteran roll yang 50 meter, cuman itu aja. Kok bisa gitu loh. Gambarnya dia pas sama alat ukur, selisihnya nggak banyak. Kan berarti memang kalau arsitek-arsitek zaman dulu diajarin seperti itu berarti. Nah terus kalau di Gordon itu dia pernah cerita, katanya Gordon itu pernah cerita, katanya dulu proyeknya dia yang paling luar biasa tuh waktu dia memperbaiki, renovasi perpustakaan di London. Perpustakaannya itu tiang utamanya itu satu pohon kuno yang kalau dipeluk orang itu tidak cukup 3 orang untuk meluk pohon itu, menjulang tinggi ke atas. Cuman karena dari pohonnya tuh nggak lurus, jadi pohonnya tuh bengkok gitu loh. Jadi si perpustakaan itu bentuknya juga ngikuti pohon itu, rada meleot kiri kanan gitu. Nah itu harus direnovasi. Itu proyeknya dia yang paling ruwet katanya. Nah untuk tahu 2 orang ini, Pierre sama Gordon ini, waktu mudanya dua-duanya atlet rugby. Nah rugby itu kalau kalian yang suka nonton TV parabola dulu Australia itu, mereka sukanya main rugby ya. Lain ya, rugby sama American football itu beda ya. Kalau American football itu kan pakai pelindung-pelindung gitu, kalau rugby enggak. Dan ternyata kalau di Prancis itu, katanya mereka loh ya, ini katanya mereka ya, rugby itu olahraga untuk cowok itu. Kalau cowok main rugby atau tinju. Sepak bola. Oh, sepak bola itu untuk orang homo katanya mereka. Karena orang-orang di sepak bola itu cuman kesenggol dikit, guling-gulingnya udah kayak dikebiri katanya mereka. Mereka bilang gitu sih, mereka yang bilang ya. Sepak bola itu olahraga untuk orang homo. Disenggol sedikit mereka jatuh terus teriak-teriak kayak disembelih. Nah, itu memang luar biasa itu. Itu arsitek dan owner yang kalau menurut saya terbaik yang pernah saya temui di project. Oke, ini lagi ngecor ya. Oke, lagi ngecor kolom, kan udah lama nih nggak ngeliput video pengecoran. Body harness komplit. 3-3-nya pakai ya, yang di bucket pakai, yang di kolom juga pakai. Langsung cor kolomnya. Nah terus habis panci kemana lagi Pak Ibul? Carrefour Pak. Carrefour. Oh, Carrefournya Pak Lukas. Pak Lukas terus pakai ya. Nah, wah itu Carrefour luar biasa itu. Itu sampai apa namanya, PM-nya Carrefour yang namanya Pak Sopo ya, aku lupa ya. PM-nya Carrefour itu sampai ngajak kontraktornya Carrefour di daerah lain untuk ngelihat Carrefour itu, karena itu Carrefour paling cepat di dunia katanya, paling cepat di Indonesia, pembangunannya paling cepat, 3 bulan selesai. 3 bulan selesai itu Carrefour Bali yang di Sunset Road ya. Jadi ini Pak Saiful ini luar biasa, ini nih selalu dapat proyek kebut-kebutan nih berarti ini. Ya, ada dipercaya sama ini teman-teman gitu untuk ngerjain proyeknya Pak. Ya proyeknya proyek kebut-kebutan, berarti nggak ada proyek nyantai ini. Habis Carrefour langsung ke ini Seminyak Resort. Seminyak Resort ya. Sama Pak Kris. Nah, habis Seminyak Resort
Balik ke Ayana. Rimba. Ayana Residen. Ayana Residen. Ayana Residen Apartemen. itu Apartemen ya. Pak Andi ya? Pak Andi. Dulu Pak Daniel. Oh, Daniel sempat di sana? Sempat di sana Pak Daniel. Ya. Ya itu dulu pas zaman-zaman di NRC ya. Iya Pak. Saya juga bekas di NRC dulu. Oke. Habis Ayana Residen terus ke itu apa Rimba. Labuan Bajo. Loh, langsung Labuan Bajo? Iya Pak. Oh, Labuan Bajo juga Ayana kan? Ya, Ayana. Ayana Labuan Bajo. Terus habis Labuan Bajo ke sini. Habis Labuan Bajo kena pandemi ya, terus stay di rumah. Kena corona. Iya, enggak Kena corona Pak. Enggak. Ini aja kita diisolasi mandiri 2 minggu. Sedangkan cuti kita cuma seminggu. Oh, waktu pulang Lombok cutinya seminggu tapi disuruh isolasi mandiri 2 minggu. Ya. Terus habis itu nggak balik sekalian kan? Ya. Disuruh diem aja udah kontraknya di-cut. Ya terus habis itu crash control ya, langsung crash control. Ya jadi terus cerita selanjutnya viewer udah tahu semua. Dia bantuin kita di sini. Ya jadi kita dapat tokoh senior nih, senior dapat nemu. Nah kalau Irul itu ceritanya lebih panjang lagi itu, jauh lebih panjang lagi itu kalau Irul. Oke Pak, thank you Pak. Ya, Pak. Ya itu tadi cerita Saiful, Pak Saiful. Katanya namanya tuh artinya pedangnya Rasulullah ya. Iya betul ya. Saifullah, nama pedang katanya. Oke. Ini pas bagus ya ini, pas naik nanti ada bulan. Pak Men juga memvideokan. Live di mana, Pak? Ya, jadi sekarang semua itu ya, semua pegang HP, semua bisa melem. Jadi proyek zaman sekarang itu tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Semuanya terbuka. Oke, ini namanya relat ya. Nah, ini
Ini nih, besi ini. Ini namanya relat. Ini nanti kalau ngecor yang ini kan di trowel supaya pas banget. Ini nanti untuk tatakannya jidar. Jadi nanti di jidarnya ngikutin ini. Oke. Nah, kayak gini. Ya ini dikasih pangkon. Ya, kasih pangkon ya. Nanti buat tatakannya jidar ini. Gitu ada relat lagi satu. Nah relatnya ini nanti kalau betonnya udah mulai setengah kering dicopot. Jadi nggak ketinggalan di dalam beton. Ngecornya sampai sini ya. Ini nanti di sini. Nah ini di sini nanti dikasih stop cor itu di itu. Jadi ngecornya berhenti di sini. Oke, ini udah siap lantai kerja. Itu dipasangin kayak pondasi untuk nahan slope gantung. Kayak gini nanti untuk diuruk untuk nahan slope gantungnya. Ini nanti area toilet ya. Jadi toiletnya Tribun VIP ada di sini. Sama di situ. Di bagian yang masih bolong ini. Ya di situ sama di sini toiletnya. Oke, jadi terjawab sedikit-sedikit ya denahnya. Jadi sekarang sudah tahu kalau di sini ada toilet. Oke.
Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ke teman-teman supaya semua bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. See you all.